Oke, ampura mangku saya dengan teman-teman minta waktunya untuk wawancara tentang topik ajaran agama Hindu dalam penerapan anti korupsi. Nah, tapi sebelum kami melanjutkan atau membuat topik dari wawancara, yang ucapkan Amustikarana, pengantar umat, Om Swastiastu, Pak Mangkulana itu ya. Kalau dari awal tahun berapa ya, 2000, dari 96 jadi besar Basarnas. Kalau jadi pemangkunya 1998. Selama Mangku bekerja atau bergabung di lembaga ataupun mengabdi sebagai pemangku, maka Pak Mangku pernah merasakan atau melihat di lingkungan Pak Mangku ada orang yang melakukan tindakan korupsi. Bapak ini kan, Pak Mangku ini jadi mangku pemuda gitu, jadi pemangku betina. Jadi semua dari ikatan yang ayah-ayah di pura, khususnya pemangku di pemangku saya sendiri yang mengawasi. Jadi dalam organisasi pura pengempon sebetulnya ada kalian pura atau ketua, pengurus, bendahara, sekretaris. Kita buat seperti itu berkaitan dengan sesari utawi punio-punio yang ada di pura. Jadi katakanlah kas punio yang dari pemerintah, biasanya kan setiap tahun ada sumbangan melalui bansos, dialokasikan ke pembangunan, baik ke ACI. Namun dalam perhitungannya si semua masih berjalan, tidak ada yang melenceng gitu istilahnya, sesuai dengan pengeluaran gini. Jadi karena ini yang mengelola kas pura itu dikelola sama pengurus, jadi istilahnya dipinjamkan, ada yang dijalankan. Namun dari sekretaris dan bendahara ada yang beberapa oknum, khususnya di warga pura atau pengempon yang meminjam, namun tidak dikembalikan. Gimana kembali kita di Pancasrada itu yang ada hukum karmanya itu. Jadi Bapak pasrahkan aja, kalau memang dia berani, bukan uangnya Bapak juga gitu, bukannya uang Pak Mangku, itu milik Ide Betara gitu. Kalau dasarnya dia minjam kan harus kembali biasanya. Ya kalau dia minggat ya silakan, kalau berani minggat. Tapi secara agama, secara Hindu, di Bapak ya pasrah-pasrah aja. Peran Trikayu Parisuda dan Swadama. Nah, itu gimana bagi Pak Mangku bisa merelasikan dalam mencegah korupsi? Jadi untuk sering juga dan dengan jalannya kita rembuk, rapat atau dharma wacana, kadang-kadang memberikan arahan kepada pemangku dengan serati bersama pengempon pura itu sering juga. Jadi mengenai masalah itu dah, artinya perilaksana kita yang untuk jadi pengayah di pura gitu, dan
agar bisa artinya membawa Trikayo Parisite. Pun tergantung orangnya sekarang. Kalau dia merasa sudah artinya sudah eko jati, bersih, sadar dengan dirinya, mungkin dia bisa jalankan itu. Setangkapnya Pak Mangku, apa catur paramita? Kalau yang catur paramita yang pertama, kita menjadi orang itu selalu percaya dengan adanya widi, khususnya yang umat Hindu kan gitu. Jadi kita memuja desanya widi, bersasa, leluhur. Kira-kira dari pemahaman catur paramita itu bisa nggak kita bisa lakukan tentang anti korupsi, Pak Mangku? Ada di catur paramita. Jadi parilaksana gitu. Nah jadi tergantung, karena di dalam kita menekuni spiritual ataupun memang kita taat sembahyang sehari-hari, walaupun mau kemana kita tetap aktif. Nah namun itu perjalanan secara tidak langsung dan itu tidak seketika gitu, makanya percaya dan penuh dengan keyakinan akhirnya ini rasa Pak Mangku, apakah ajaran agama Hindu itu benar-benar relevan dalam kehidupan di lingkungan sosial atau berinteraksi dengan masyarakat, khususnya itu dalam mengelola lembaga atau mungkin contoh kayak dalam mengelola atau mengatur di pura, khususnya di pura Pak Mangku gitu. Semua masuk di dalam catur paramita. Kita kerananya juga semua kan kita ada powongan dan ininya semua, dan secara skala itu harus dijalankan secara nyata kita bermasyarakat. Jadi otomatis seorang pemangku itu kalau sudah merasa dirinya pemangku dan diwahyukan dengan beliau, pasti seberapapun jahatnya dia itu, pasti dia udah mulai ada rasa etika dalam pembicaraan itu lain lah dia. Jadi memang ajaran agama Hindu itu sangat penting ya. Penting sekali. Jadi nggak cuma untuk melawan korupsi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Hindu tentang satya, dharma, dan yatnya. Gimana tanggapan Pak Mangku selaku pemimpin yang mengelola khususnya di pura itu menggunakan atau memanfaatkan 3 ajaran agama Hindu itu dalam mencegah atau menjauhi dan memberikan arahan atau bimbingan kepada anggota-anggota atau pemangku-pemangku lainnya tentang pentingnya seperti dharma kita dalam sebagai pemangku, yatnya kita atau niat kita, dan juga satya kita, yang dimana tuh kita harus bisa mencegah korupsi, khususnya apalagi kita sebagai pemangku. Kalau satya, dharma, yatnya, jadi itu sudah sering dan sampai saat ini masih Pak terapkan untuk khususnya pengayah, pemangkunya, dan serati. Nah, yang Bapak laksanakan tuh purnama sama tilam. Jadi ada arahan, istilahnya tilam jadi pengayah sudah bacara, oke ya. Tapi kedatangan itu langsung dah yang namanya satya gitu kan. Kalau dia bilang oke, berarti dia udah janji kan. Akhirnya datang sisunya. Dharmanya otomatis dia apa yang sarana itu Pak perintahkan semua ikut.
dan cara sembahyang, tata bicaranya terhadap Bapak itu semua ya, masih dijalankan itu dengan. Nah kalau yadnya itu dah sering Bapak jalankan yadnya setiap hari, dan Purnama Tilem itu tetap itu bersama Bapak laksanakan untuk yadnya, membuat banten, memberikan arahan agar jangan merasa jenuh. Dengan adanya kegiatan terus seperti ini sudah banyak yang merasakan, makanya tidak pernah dia mau mengeluh apapun. Sampai Bapak bikinkan BPJS sekarang karena dia semangat sekali dan percaya satya dengan apa yang Bapak katakan. Dia pun ikut seperti itu, dan itulah dari satya dharma yadnya itu. Kalau untuk pencegahan korupsi khususnya yang di pura ini, itu dengan jalan mengarahkan wacana-wacana khusus di Pemangku dan Serati pada umumnya dengan pengempong. Kita memberikan siraman rohani beliau dengan wajangan-wajangan seperti itu, tapi wataknya sudah seperti itu, kembali pada orangnya gitu. Ya Bapak tidak bisa secara hukum, Bapak tidak bisa berjalan, tapi secara hukum alam dan karmanya itu pasti gitu. Makanya Bapak hanya bisa memberikan wejangan. Kalau menjatuhkan hukuman Bapak tidak bisa. Kalau ada yang korupsi, kita melihat seseorang pemangku ataupun masyarakat yang khususnya beragama Hindu korupsi di dalam Tuhan, dengan korupsi masalah punya uang. Jadi kalau Bapak hanya bisa memberikan arahan aja, istilahnya cara lalu tutur. Nah, cuman kalau menghukum udah tidak bisa, apalagi di luar dari pura itu bukan hak seorang pemangku di Lipa. Jadi mungkin di pura-pura lain tuh masing-masing punya pengempuan dan organisasi pura. Itu yang ini. Kalau memang khususnya yang di pura ada seperti itu, Bapak bisa memberikan arahan, istilahnya bagaimana dia biar bisa sadar dan dari karma-karma itu paling laksana pada khususnya yang dulu berbuat seperti ini, bagaimana tetap Bapak memberikan ujangan kalau memang sudah bisa ketemu dengan orangnya. Memang kalau kita simpulin, memang ajaran agama Hindu itu memang sangat penting di kehidupan bermasyarakat di sehari-harinya. Orang yang melakukan korupsi itu mempunyai profesi yang pemangku atau mungkin jabatannya yang tinggi gitu. Nah, itu memang harus tanggung jawabnya harus gede, harus punya secara agama itu besar sekali dosanya. Nah itu ada konsep tentang karma kalonya itu. Nah, jadi terima kasih Pak Mangku karena sudah meluangkan waktunya dalam wawancara kami tentang topik ajaran agama Hindu anti korupsi. Nah, saya selaku perwakilan dari kelompok kami ingin mengucapkan para Masanti sebagai penutup dalam acara atau dalam topik wawancara hari ini. Para Masanti. Om Santi Santi.